Apa yang terjadi padamu saat ini adalah cara semesta mengalihkan perhatianmu dari sesuatu yang tidak tepat untukmu. Kegagalan atau kehilangan mungkin membuatmu merasakan kesedihan. Namun, bisa jadi, apa yang sebelumnya kamu miliki justru sesuatu yang membawa malapetaka ke depannya. Maka dari itu, semesta mencegahmu, meskipun dengan cara yang mungkin menyakitkan bagimu. Meskipun kamu merasa tersakiti, kamu perlu menyadari jika semesta melindungimu dengan cara yang tidak kamu pahami. Bisa jadi, putusnya hubungan asmaramu adalah cara semesta melindungimu dari kemungkinan buruk jika kamu tetap bersama dengan orang tersebut, dan tentunya, kamu akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar mencintaimu dengan ketulusan sebagai gantinya. Kegagalan bukanlah akhir segalanya, kegagalan adalah sebuah anak tangga yang harus kamu lewati untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Kegagalan adalah salah satu peluang yang menuntutmu untuk bertumbuh dan berkembang meningkatkan kualitas diri. Dengan sebuah kegagalan atau kesulitan yang kamu alami, kamu akan belajar, kamu akan mengerti apa yang menyebabkan kegagalan itu terjadi, dan dari situlah kamu memasuki fase mulai bertumbuh, baik secara kedewasaan ataupun sesuatu yang sedang kamu usahakan. Kegagalan membawamu pada satu level lebih tinggi dan lebih baik dari sebelumnya. Karena pada kenyataannya, apa yang ada padamu saat ini adalah hasil dari berbagai kegagalan dan kesulitan yang kamu lewati di kehidupan sebelumnya. Lihatlah apa yang sudah kamu miliki saat ini, berhentilah melihat cipta angan-angan pikiranmu yang selalu menginginkan apa yang belum ada, kendalikan pikiranmu agar melihat yang nyata di depan mata. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah untuk merasakan energi bersyukur dan keberlimpahan, dan tentunya, kamu juga akan menarik keberlimpahan, dan nikmatmu akan ditambah. Semua masalah tidak ada jalan keluar, namun, masalah bisa teratasi jika kamu masuk ke dalam diri. Artinya, ketika kamu mendapatkan masalah, kegagalan, atau kesulitan, cobalah untuk masuk ke dalam dirimu, berhentilah menyalahkan keadaan dan apapun saja yang berada di luar dirimu, cobalah untuk introspeksi diri, merenung dan lihatlah perjalanan bagaimana awal kamu memulai hingga pada titik kegagalan yang kamu temui. Dengan demikian, kamu akan melihat faktor-faktor sebagai penyebab sebuah kegagalan yang terjadi padamu secara utuh. Mungkin, kamu juga akan mendapati sebuah keraguan pada awal kamu memulai apa yang kamu usahakan. Misalnya begini, sebuah kegagalan dalam membangun rumah tangga, biasanya diawali dengan keputusan yang ragu-ragu. Kamu sudah memahami jika berumah tangga dengan orang tersebut kurang cocok. Namun, kamu meyakinkan diri dengan ego dan kepentinganmu, bukan dengan kesadaranmu, sehingga, ketika ada ujian dalam rumah tangga, tidak dihadapi dengan kedewasaan, kamu dan pasanganmu saling mempertahankan egonya masing-masing. Dari contoh di atas, sekarang kamu memahami, jika keraguanmu juga menjadi sebuah faktor suatu kegagalan, ketika kamu mengalami masalah, kemudian kamu masuk ke dalam diri untuk introspeksi dan merenung, maka kamu sudah mulai belajar meningkatkan kualitas dirimu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pola berulang yang kamu alami di tahun 2024 ini, bisa jadi akan membawamu pada fase kehidupan yang lebih baik. Asalkan kamu mau belajar dari kegagalanmu tersebut, pola berulang adalah cara semesta memberi edukasi. Jika kamu belum lulus, maka kejadian yang sama akan terulang kembali, meskipun dengan waktu, tempat dan aktor yang berbeda. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Jumat, bulan Maret, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini. Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta, sayangilah keluargamu, luangkan waktu untuk berkumpul bersama, ciptakan kebahagiaan yang kamu inginkan selama ini, karena jika keadaanmu sedang bahagia, maka semua hal akan terlihat sangat indah. Sayangilah pasangan dan anakmu, karena merekalah sumber kebahagiaanmu dan sumber kekuatanmu. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, nampaknya kamu mulai terbiasa dengan sikapnya yang sering mengabaikanmu. Bahkan dia hanya mengirimkan satu pesan kepadamu, mungkin dia memang sibuk,
jika memang kamu adalah prioritasnya, maka sesibuk apapun dia pasti akan mengabarimu, jadi kamu memang harus menanamkan sikap sewajarnya saja. Walaupun kamu sangat mencintainya, tetapi jika dia menanggapinya biasa saja, maka kamu yang akan terluka. Bagi sebagian Leo yang masih single, banyak hal yang mampu kamu pelajari dari kisah asmaramu di masa lalu, dan kamu dapat belajar juga dari pengalaman asmara temanmu, dan kamu tidak perlu buru-buru untuk mencari kekasih hati, berjalanlah sesuai arah yang telah semesta tunjukkan padamu, jangan kamu melawan arus semesta, karena hasilnya tidak akan baik dan tidak akan sempurna. Bersabarlah dalam hal asmaramu, perbaiki dirimu dan sembuhkan segala luka dan traumamu, karena jika kamu sudah sembuh dengan sempurna, maka semesta akan mempertemukanmu dengan seseorang yang memang jodohmu. 2. Karir, rasa kantuk dan lemas masih kamu rasakan, tetapi kamu harus tetap fokus dengan segala tugas yang kamu terima, karena ini sudah menjadi tanggung jawabmu, maka kamu harus mengerjakannya dengan baik dan benar. Istirahatlah dengan cukup, agar rasa kantuk dan lemas yang kamu rasakan itu menghilang. Fokuskan pikiranmu dengan pekerjaanmu saat ini, agar cepat selesai dan kamu dapat pulang dengan tepat waktu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, di hari ini sangat ramai peminat, walaupun di sore hari turun hujan, tetapi tidak menjadi penghalang untuk mereka membeli makanan di tempat usahamu itu, justru semakin sore, semakin ramai pelanggan yang datang, ada yang makan di tempat, menunggu waktunya berbuka puasa, dan ada yang dibungkus, untuk mereka makan di rumah. Kamu perlu menjaga daya tahan tubuhmu, jangan sampai kamu kelelahan, istirahatlah dengan cukup, jangan memaksakan diri, karena akan berdampak buruk padamu. Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, makin ahli dalam kerajinan tangan, membuatmu makin berkreatif, kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu, dan kini kamu pun dibantu oleh temanmu, yang memang sama-sama memahami hal tersebut, maka dipastikan pesanan tersebut akan selesai dalam waktu dekat ini, karena dikerjakan dengan temanmu itu. 3. Keuangan, masih dalam keadaan yang cukup untuk saat ini, jangan terlalu boros dalam menggunakan uang. Sisakan sedikit uangmu untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, bukan berarti kamu sok kaya atau sombong, tetapi memberikan sedikit uangmu kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak membuatmu jatuh miskin, tak perlu memberi terlalu banyak, sedikit asalkan kamu ikhlas, itu akan jauh lebih baik, dan akan sangat berguna bagi orang yang memang berhak menerimanya. 4. Peruntungan, hari ini ada seseorang yang memberimu uang sebagai tanda terima kasih karena kamu telah menolongnya. Ini bukan sebuah kebetulan, kamu memang harus berbuat baik kepada sesama, tetapi jangan kamu anggap semua orang yang kamu tolong adalah orang baik. Kadang dari mereka adalah orang-orang jahat yang akan memanfaatkan kebaikanmu, maka berhati-hatilah, karena tidak semua orang itu benar-benar baik. 5. Kesehatan, hari ini kamu cukup merasa baik-baik saja, walaupun kamu masih merasakan sedikit lemas, tetapi ini bukan suatu halangan untukmu terus menjalankan aktivitasmu hari ini. Perbanyak minum air putih dan makanlah sayuran, agar kesehatan tubuhmu tetap stabil. Di sore ini hujan pun turun dengan sangat deras. Kamu yang sedang menaiki kendaraanmu pun tidak sempat berhenti untuk memakai jas hujan, dan akhirnya kamu hujan-hujanan sampai rumah. Kamu perlu bersyukur, karena hujan akan membawa keberkahan dalam hidupmu, dan setiap tetes hujan yang membasahi tubuhmu, akan menjadi sumber penyejuk dari segala hal yang kamu hadapi. Ketika tetes hujan membasahi tubuhmu, rasanya sejuk dan membuatmu merasa sangat bahagia, karena sejuknya tetesan hujan tersebut. Maka jangan kamu anggap sial, karena kamu kehujanan di saat kamu sedang menuju pulang ke rumah. Ambillah sisi positif dari hujan. Jangan selalu menyalahkan hujan, karena semua yang ada di bumi ini, telah semesta atur dengan sebaik mungkin. Tidak mungkin semesta menurunkan hujan jika tidak ada manfaatnya untuk bumi ini. Admin selalu mengatakan, jika kamu harus menanamkan rasa syukur dalam segala hal, karena akan ada hal baik di setiap kejadian, bahkan hal buruk sekalipun, pasti ada titik baik di dalamnya. Maka jangan pernah berputus asa dalam berproses dan menjalani kehidupan ini. Yakin dan percayalah, di depan sana, semesta telah menyiapkan kebahagiaan yang tidak kamu duga sebelumnya. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonate bagi sebagian Leo lainnya, karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca. Mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini.
Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih.